Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang bertemakan akuntansi syariah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Saya sendiri Cut Mawarni Putri, lalu ada Arya Danuwardana, Lisa Ilyasah, Siti Angelita, dan Winarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winarti akan menjelaskan mengenai akuntansi dalam Islam. Akuntansi menurut sejarah konvensional disebutkan muncul di Italia pada abad ke-13 yang lahir dari tangan seorang pendeta Italia yang bernama Luca Pacioli. Namun apabila kita pelajari sejarah Islam, ditemukan bahwa setelah munculnya Islam di semenanjung Arab di bawah pimpinan Rasulullah SAW dan terbentuknya Daulah Islamiyah di Madinah yang kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, terdapat undang-undang akuntansi yang diterapkan untuk perorangan, perserikatan atau perusahaan, akuntansi wakaf, hak-hak pelarangan penggunaan harta, dan anggaran negara. Selanjutnya yaitu Rasulullah SAW sendiri pada masa hidupnya juga telah mendidik secara khusus beberapa sahabat untuk menangani profesi akuntan dengan sebutan Hafazahatul Amwal atau pengawas keuangan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang menjelaskan fungsi-fungsi pencatatan dalam bermuamalah atau bertransaksi, penunjukan seorang pencatat beserta saksinya, dasar-dasarnya, dan manfaat-manfaatnya seperti yang diterangkan oleh kaidah-kaidah hukum yang harus dipedomani dalam hal tersebut. Dari sisi ilmu pengetahuan, akuntansi adalah ilmu informasi yang mencoba mengkonversi bukti dan data menjadi informasi dengan cara melakukan pengukuran atas berbagai transaksi dan akibatnya yang dikelompokkan dalam akun, perkiraan, atau pos keuangan seperti aktiva, utang, modal, hasil, biaya, dan laba. Sementara dalam Al-Quran disampaikan bahwa kita harus mengukur secara adil, jangan dilebihkan dan jangan dikurangi. Kita dilarang untuk menuntut keadilan ukuran dan timbangan bagi kita, sedangkan bagi orang lain kita menguranginya. Dalam hal ini, Al-Quran menyatakan dalam berbagai ayat, antara lain dalam surat Asy-Syura ayat 181 sampai dengan 184 yang berbunyi, sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus, dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan, dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu. Munculnya akuntansi Islam ini didorong oleh berbagai hal seperti: pertama, meningkatnya religiosity atau keagamaan masyarakat. Kedua, meningkatnya tuntutan kepada etika dan tanggung jawab sosial yang selama ini tampak diabaikan oleh akuntansi konvensional. Ketiga, semakin lambannya akuntansi konvensional mengantisipasi tuntutan masyarakat, khususnya mengenai penekanan pada keadilan, kebenaran, dan kejujuran. Keempat, kebangkitan umat Islam, khususnya kaum terpelajar yang merasakan kekurangan yang terdapat dalam kapitalisme barat. 5. Perkembangan atau anatomi disiplin akuntansi itu sendiri. 6. Kebutuhan akan sistem akuntansi dalam lembaga bisnis syariah seperti bank, asuransi, pasar modal, trading, dan lain-lain. 7. Kebutuhan yang semakin besar pada norma perhitungan zakat dengan menggunakan norma akuntansi yang sudah mapan sebagai dasar perhitungan. Kedelapan, kebutuhan akan pencatatan, pertanggungjawaban, dan pengawasan harta umat, misalnya dalam Baitul Ma'al atau kekayaan milik umat Islam atau organisasinya. Kaidah akuntansi dalam konsep Islam dapat didefinisikan sebagai kumpulan dasar-dasar hukum yang baku dan permanen, yang disimpulkan dari sumber-sumber syariah Islam dan dipergunakan sebagai aturan oleh seorang akuntan dalam pekerjaannya, baik dalam pembukuan, analisis, pengukuran, pemaparan, maupun penjelasan, dan menjadi pijakan dalam penjelasan suatu kejadian atau peristiwa. Kemudian kaidah-kaidah akuntansi dalam Islam memiliki karakteristik khusus yang membedakan dari kaidah akuntansi konvensional. Kaidah-kaidah akuntansi syariah sesuai dengan norma-norma masyarakat Islam dan termasuk disiplin ilmu sosial yang berfungsi sebagai pelayanan masyarakat pada tempat penerapan akuntansi tersebut. Selanjutnya yaitu konsep akuntansi Islam.
Akuntansi Islam adalah sebagai tahapan atau akuntansi yang berpatokan pada prinsip-prinsip syariat Islam. Salah satunya adalah Al-Quran dan menjalankan akuntansi tersebut itu atas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akuntansi Islam ini sebenarnya mempunyai peranan yang cukup penting di dalam akuntansi, apalagi di negara Indonesia yang mayoritas masyarakatnya itu memeluk agama Islam. Dan akuntansi Islam ini sudah sangat lama dipakai oleh seluruh masyarakat di dunia, yang bukan hanya di Indonesia saja. Akuntansi Islam ini sama dengan akuntansi pada umumnya, tetapi yang membedakan itu ada pada prinsipnya, konsep, dan tujuan akuntansi Islam itu sendiri. Selanjutnya ada prinsip-prinsip akuntansi Islam. Yang pertama itu ada prinsip pertanggungjawaban, di mana konsep ini itu tidak asing di kalangan masyarakat muslim. Bagi kaum muslim, persoalan tanggung jawab adalah hal yang sangat penting karena nantinya manusia akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah ia perbuat selama di dunia. Yang kedua itu ada prinsip keadilan, di mana prinsip keadilan dalam akuntansi ini terbagi menjadi dua pengertian. Yang pertama berkaitan dengan praktik moral, yaitu kejujuran yang merupakan fakta yang sangat penting. Yang kedua, kata adil itu bersifat fundamental, yaitu tetap berpijak pada nilai-nilai etika atau syariah dan moral. Yang ketiga, ada prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran ini berkesinambungan dengan prinsip keadilan. Jadi, jika dilakukan dengan baik, maka akan menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi. Lalu ada dasar hukum akuntansi Islam. Dasar hukum dalam akuntansi Islam ini bersumber dari Al-Quran, Sunnah Nabawiyah, ijma atau kesepakatan para ulama, kias atau persamaan suatu peristiwa tertentu, dan uruf atau adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Lalu di sini juga ada perbedaan akuntansi Islam dan akuntansi konvensional. Dalam akuntansi Islam, barang-barang pokok dibagi menjadi harta berupa uang dan harta berupa barang. Selanjutnya, barang dibagi menjadi barang milik dan barang dagang. Dalam akuntansi konvensional, modal terbagi menjadi dua bagian, yaitu modal tetap atau aktiva tetap dan modal yang beredar atau aktiva lancar. Di dalam Islam, konsep Islam sangat memperhatikan penentuan nilai atau harga dengan berdasarkan nilai tukar yang berlaku serta membentuk cadangan untuk kemungkinan bahaya dan risiko. Sedangkan dalam akuntansi konvensional mempraktekkan teori pencadangan dan ketelitian dari menanggung semua kerugian dalam perhitungan serta mengenyampingkan laba yang bersifat mungkin. Selanjutnya, dalam akuntansi Islam dibedakan antara laba dari aktivitas pokok dan laba yang berasal dari kapital atau modal pokok dengan yang berasal dari transaksi. Juga wajib menjelaskan pendapatan dari sumber yang haram jika ada. Dalam akuntansi konvensional menerapkan prinsip laba universal yang mencakup laba dagang, modal pokok, transaksi, dan juga uang dari sumber yang haram. Dalam akuntansi Islam memakai kaidah bahwa laba itu akan ada ketika adanya perkembangan dan pertambahan pada nilai barang, baik yang terjual maupun yang belum terjual. Sedangkan dalam akuntansi konvensional itu menerapkan prinsip bahwa laba itu hanya ada ketika adanya transaksi jual beli. Dalam Islam, komponen laporan keuangan entitas syariah meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan dana investasi terikat, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana qard, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan dalam akuntansi konvensional, komponen laporan keuangan ini tidak menyajikan laporan perubahan dana investasi terikat, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana qard.
Pernyataan standar akuntansi keuangan. Yang pertama, pernyataan standar akuntansi keuangan atau sering disebut dengan PSAK adalah sebuah kerangka prosedur rujukan dalam membuat laporan keuangan akuntansi. PSAK ini berisi dari aturan-aturan yang berhubungan dengan kegiatan mencatat, menyusun, melakukan, dan juga menyajikan sebuah laporan keuangan. Yang kedua, di dalam PSAK terdapat kumpulan dasar atau prinsip dalam menyajikan laporan keuangan yang berisi tujuan umum atau biasa disebut dengan General Purpose Financial Statement. Fungsi dari penetapan dasar dalam menyajikan laporan keuangan ini adalah agar proses perbandingannya dengan laporan keuangan sebelumnya dapat dilakukan dengan lebih mudah. Yang ketiga, standar yang ada pada PSAK dan masih berlaku ini wajib diikuti oleh para akuntansi dalam membuat berbagai hal ataupun laporan yang berhubungan dengan bidang keilmuan akuntansi. Jadi bisa dibilang bahwa PSAK ini adalah pedoman yang harus diikuti oleh para pekerja di bidang akuntansi di Indonesia. Jenis standar akuntansi keuangan yang ada di Indonesia itu ada 5. Yang pertama yaitu PSAK IFRS atau sering disebut dengan PSAK International Financial Report Standard. Adalah nama lain dari standar akuntansi keuangan atau SAK yang dipraktikkan oleh IAI di tahun 2012. PSAK IFRS digunakan oleh sebuah laporan keuangan atau sebuah perusahaan badan usaha yang mempunyai jenis akuntansi publik. Yang kedua itu SAK etap, merupakan hasil dari penyederhanaan dari PSAK IFRS. SAK etap tidak mencatat laporan laba ataupun rugi yang mudah dimengerti oleh penggunanya. Selain penyederhanaannya tersebut, SAK etap juga tidak memiliki pilihan penggunaan nilai revaluasi maupun nilai wajar. Pengakuan liabilitas dan aset pajak tangguhan pun tidak dilaporkan pada SAK etap. Yang ketiga yaitu PSAK syariah. Isi dari PSAK syariah ini sendiri adalah kerangka konseptual untuk keperluan penyusunan serta pengungkapan laporan, baik untuk standar penyajian laporan keuangan serta standar khusus transaksi syariah. Sebagai contohnya, dari lembaga yang berbasis syariah di Indonesia sendiri adalah Badan Zakat, Bank Syariah, dan juga Penggadaian Syariah. Pengembangan dari PSAK syariah disusun dengan mengacu fatwa yang dibuat oleh MUI. Yang keempat, SAK MKM yang disusun guna memenuhi kebutuhan laporan keuangan pada entitas mikro, kecil, dan menengah. Acuan dari SAK MKM adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang kelima, SAP atau sering disebut dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Sesuai dengan namanya, SAP diterapkan bagi entitas pemerintah dan ditetapkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah. Pembuatan SAP ini sendiri bertujuan agar entitas pemerintah memiliki partisipasi, transparansi, dan juga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya, pembuatan laporan keuangan wajib mengikuti PSAK yang berlaku. Untuk PSAK 71, 72, dan 73 wajib diimplementasikan pada tahun 2020 mendatang. Instrumen keuangan akan diatur oleh PSAK 71, pendapatan kontrak dengan konsumen juga akan diatur oleh PSAK 72, serta untuk sewa menyewa akan diatur oleh PSAK 73. Maka dari itu, penyusunan laporan keuangan perlu disesuaikan dengan PSAK yang berlaku. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kasus. Kasus ini berasal dari Bank Syariah Mandiri, yaitu tabungan 4 nasabah Bank Syariah Mandiri senilai 820 juta raib. Kejadian ini bermula dari penawaran tabungan emas yang dilakukan oleh karyawan bank melalui program berkebun emas. 4 nasabah itu kemudian tertarik dan mengikuti program ini. Mereka menginvestasikan emasnya di Bank Syariah Mandiri Luwuk. Pemrosesan tabungan emas ini dilakukan di dalam kantor Bank Syariah Mandiri di hari kerja pada bulan Desember 2017 silam. Total tabungan emasnya hampir mencapai 2 kg. Lalu, pada bulan pertama berjalan lancar, para nasabah menerima bunga tabungan emasnya. Setelah bulan kedua, muncul masalah. Tanpa sepengetahuan nasabah, sejumlah uang hasil transaksi emas yang ada di dalam
rekening Bank Syariah Mandiri atas nama Nurella Kasim Raib. Kasus tersebut terus berjalan sejak tahun 2018. Kemudian para nasabah sempat mengadukan hal ini ke Otoritas Jasa Keuangan Makassar karena pada saat itu OJK Palu belum beroperasi diakibatkan adanya bencana alam yaitu gempa dan tsunami. Hasil audit OJK Makassar ditolak oleh pihak Bank Syariah Mandiri sehingga persoalan ini berlanjut ke OJK Pusat. Beberapa saat kemudian, pihak Bank Syariah Mandiri melaporkan mantan karyawannya berinisial SG ke Polda Sulawesi Tengah atas dugaan tindak pidana perbankan. Kasus saat ini tengah bergulir dan akan disidangkan di Pengadilan Negeri Luak Kabupaten Banggai. Lalu, pihak BSM juga dalam menyikapi persoalan ini sangat amat kurang sehingga menimbulkan beberapa pertanyaan di berbagai pihak. Solusi untuk menghadapi kasus tersebut. Yang pertama, seharusnya Bank Mandiri Syariah Cabang Luwuk, Sulawesi Tengah menanggapi permasalahan ini dengan serius dan cepat, bukan hanya berdiam diri dan mengelak tidak melakukan hal tersebut. Yang kedua, keamanan Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk harus lebih ditingkatkan lagi. Begitupun SOP yang berlaku di bank tersebut harus dievaluasi lagi serta dipertanyakan bagaimana mungkin uang itu bisa dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah, tanpa buku rekening, dan hanya tanda tangan palsu saja. Yang ketiga, jika benar Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk Sulawesi Tengah terbukti bersalah, maka dapat dikenakan hukuman Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak sebesar 10 miliar rupiah. Baiklah, itu tadi adalah presentasi dari kelompok kami yang bertemakan akuntansi syariah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.